Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Goib Misteri. Ibu kota Jakarta. Kota metropolitan penuh sejarah. Tanah Betawi penuh budaya. Dijajah Belanda lahir pejuang tanpa tanda jasa. Ibu kota negara banyak keramat para aulia. Habib Ali Kuitang atau Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi adalah salah satu tokoh agama yang ikut andil dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Siapakah beliau dan bagaimana sepak terjang beliau dalam memperjuangkan agama Islam di tanah Betawi? Jangan berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi lahir di Kuitang, Jakarta, pada tanggal 20 Jumadil Awal tahun 1286 Hijriah atau tanggal 20 April tahun 1870 Masehi. Ayahanda beliau adalah Habib Abdurrahman Al-Habsyi, seorang ulama dan dai yang hidup zuhud. Ibu beliau seorang wanita solehah bernama Nyai Hajah Salmah Puteri, seorang ulama Betawi dari Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun kakeknya adalah Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Dilahirkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dia menikah di Semarang. Dalam pelayaran kembali ke Pontianak, ia wafat karena kapalnya karam. Adapun Habib Muhammad Al-Habsyi yaitu kakek buyut Habib Ali Kuitang, datang dari Hadramaut lalu bermukim di Pontianak dan mendirikan Kesultanan Hasyimiyah dengan para sultan dari klan Al-Qodri. Habib Abdurrahman ditakdirkan menemui penciptanya sebelum sempat melihat anaknya dewasa. Beliau meninggal dunia sewaktu Habib Ali masih kecil. Sebelum wafat, Habib Abdurrahman berwasiat agar anaknya Habib Ali pergi ke Hadramaut untuk mendalami ilmu agamanya dengan para ulama di sana. Setelah 2 tahun ditinggalkan oleh sang ayah, ketika beliau berusia kurang lebih 11 tahun. Sebagaimana wasiat sang ayah, Habib Ali pun berangkat ke Yaman Selatan bermodalkan 1 gelang emas peninggalan ayahnya. Berangkatlah Habib Ali ke Hadramaut. Tempat pertama yang ditujunya ialah kerubat Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Aidrus. Di sana beliau menekuni ilmu agama dengan para ulama di sana. Para guru beliau antara lain Sohibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yaitu penyusun Simtudurar, Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus, Habib Zain bin Alwi Ba'abut, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos dan Syaikh Hasan bin Awad. Habib Ali menuntut ilmu di Yaman Selatan selama kurang lebih 4 hingga 6 tahun. Kemudian beliau juga berkesempatan pergi ke Makkah Al-Mukarramah dan melanjutkan pendidikannya dari para ulama di sana. Guru beliau di sana antara lain Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yaitu mufti Makkah pada saat itu, Sayyidi Abu Bakar Al-Bakri Syata'at Dimyati yaitu pengarang Ianatut Tholibin, Syekh Muhammad Said Babsail, Syekh Umar Hamdan dan masih banyak lagi. Setelah merasa cukup belajar di Makkah, beliau pun pulang ke tanah Betawi pada tahun 1303 Hijriah atau tahun 1898 Masehi. Pulang dari Hadramaut, beliau belajar kepada Habib Usman bin Yahya yaitu mufti Batavia, Habib Abdullah bin Musin Al-Atos yaitu Habib Kramat Empang Bogor, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Umar bin Idrus Al-Aidrus, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos Pekalongan, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor, Bondowoso. Selain itu Habib Ali juga mempersunting Syarifah Aisyah. Sebelum masyhur dalam berdakwah, Habib Ali kala itu berprofesi sebagai pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski bekerja pada pagi dan siang hari, Habib Ali masih menyempatkan diri untuk mengajar taklim di Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Lama-kelamaan muridnya makin banyak, kemudian Habib Ali membawa taklimnya itu ke Masjid Kuitang yang didirikan pada tahun 1911 Masehi. Beliau dikenal sebagai penggerak pertama majelis taklim di tanah Betawi. Majelis taklim yang digelar di Kuitang, Jakarta Pusat, merupakan perintis berdirinya majelis-majelis taklim di seluruh tanah air. Majelis taklim Habib Ali di Kuitang merupakan majelis taklim pertama di Jakarta. Sebelumnya, tidak ada orang yang berani membuka majelis taklim, karena selalu dibayang-bayangi dan dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketika terjadi perang di Tripoli Barat atau sekarang lebih dikenal dengan negara Libya,
Habib Utsman menyuruh Habib Ali Kuitang untuk berpidato di Masjid Jami dalam rangka meminta pertolongan pada kaum muslimin agar membantu umat Islam yang menderita di Tripoli. Padahal pada waktu itu, Habib Ali Kuitang belum terbiasa tampil di podium. Tapi, dengan tampil di podium atas suruhan Habib Utsman, sejak saat itu lidahnya fasih dalam memberikan nasihat dan fatwa. Setelah itu, ia pergi ke kota Pekalongan untuk berkunjung kepada Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos. Saat itu hari Jumat, selepas sholat Jumat, Habib Ahmad menggandeng tangan Habib Ali dan menaikkannya ke mimbar. Habib Ali lalu berkata pada Habib Ahmad, "Saya tidak bisa berbicara bila antum berada di antara mereka." Habib Ahmad lalu berkata kepadanya, "Bicaralah menurut lidah orang lain, seolah-olah engkau orang lain." Beliau mulai melaksanakan maulid akhir Kamis bulan Rabiul Awal setelah wafatnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sejak tahun 1338 Hijriah atau tahun 1920 Masehi sampai tahun 1355 Hijriah atau tahun 1937 Masehi di Madrasah Jamiat Khair. Kemudian pada tahun 1356 Hijriah atau tahun 1938 Masehi beliau membangun masjid di Kuitang yang dinamakan Masjid Ar-Riyad. Lalu maulid dipindahkan ke masjid tersebut pada tahun 1356 Hijriah. Beliau mengusahakan pada kawan-kawan dari keluarga Al-Kaf agar mewakafkan tanah masjid itu. Sampai beliau menulis surat kepada Sayyid Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar Sahabuddin agar berangkat ke Hadramaut untuk berbicara dengan mereka. Setelah Sayyid Abu Bakar bernegosiasi, akhirnya masjid itu diwakafkan. Sehingga tanah itu sampai sekarang tercatat sebagai wakaf pada pemerintah Hindia Belanda. Ukuran tanah masjid itu adalah 1000 meter persegi. Habib Ali Al-Habsyi juga membangun madrasah yang dinamakan Unwanul Falah di samping masjid tersebut yang tanahnya sekitar 1.500 meter persegi dan membayar sewa tanah sebesar Rp25 setiap bulan. Habib Ali menunaikan haji 3 kali. Pertama tahun 1311 Hijriah atau tahun 1894 Masehi di masa Syarif Aun. Kedua tahun 1343 Hijriah atau tahun 1925 Masehi di masa Syarif Hussein. Dan ketiga tahun 1354 Hijriah atau tahun 1936 Masehi di masa Ibnu Saud. Dan pergi ke Madinah 2 kali. Setelah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi penyusun Simtuduror wafat pada tahun 1913 Masehi. Pembacaan Maulid Simtuduror pertama kali digelar di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, di majelis taklim yang diasuh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Belakangan Maulid Simtuduror dibaca di majelis taklim di Tegal, Jawa Tengah, kemudian di Bogor, selama beberapa tahun, lalu di Masjid Ampel, Surabaya. Pada tahun 1919 Masehi, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, pelopor peringatan Maulid dengan membaca Simtuduror, wafat di Jatiwangi. Sebelum wafat ia berpesan kepada Habib Ali Al-Habsyi agar melanjutkannya. Maka sejak tahun 1920 Masehi Habib Ali Kuitang mulai menggelar maulid dengan membaca Simtuduror di Tanah Abang. Ketika Ar-Rabitoh Al-Alawiyah berdiri, perkumpulan itu mendukung maulid tersebut. Dan sejak tahun 1937 Masehi acara maulid diselenggarakan di Masjid Kuitang, yang kemudian disiarkan secara khusus oleh RRI Studio Jakarta. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wafat pada tanggal 23 Oktober tahun 1968 Masehi dalam usia 102 tahun. Ketika itu, TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang menyiarkan berita duka cita tersebut. Ribuan orang berbondong-bondong melakukan takziah ke kediamannya di Kuitang, Jakarta Pusat, yang sekaligus menjadi majelis taklim tempat ia mengajar. Sebelum jenazah dimakamkan di Masjid Ar-Riyad, Habib Salim bin Jindan yang sering berdakwah bersama beliau, membayat Habib Muhammad putra beliau sebagai penerusnya. Ia berpesan agar meneruskan perjuangan ayahnya dan memegang teguh akidah Alawiyin. Sekian penjelasan singkat tentang Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi atau Habib Ali Kuitang. Mohon maaf apabila cerita tersebut masih kurang lengkap. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share and komen di channel ini, agar channel ini dapat berkembang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.